Bapak Ibu sekalian, selamat datang di program Ask the Doctor yang dipersembahkan oleh Klinik Pratama Samaritan. Seringkali waktu kita bicara tentang pertumbuhan rohani, ada yang lupa bahwa mereka pun harus memperhatikan jasmani. Dan waktu kita bicara tentang kesehatan jasmani, tidak sedikit yang kurang mengetahui bagaimana menjaga tubuhnya. Nah, pada program Ask the Doctor ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Dr. Ivan. Dr. Ivan dari Klinik Pratama Samaritan yang akan menolong kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan kita. Dr. Ivan, ada satu kata yang seringkali kita dengar, tapi mungkin kita kurang mengerti, yaitu hipertensi. Boleh tolong dijelaskan kepada kita semua apa yang perlu kita mengerti tentang hipertensi? Oke, ya hipertensi atau bahasa sehari-hari yang kita gunakan itu adalah tekanan darah tinggi. Misalnya kalau sekarang lagi zaman COVID, ada orang yang mau vaksin COVID, pasti kan sebelumnya itu harus diukur tekanan darahnya. Nah, itu yang seringkali baru ketahuan ada tekanan darah tinggi gitu ya. Jadi kalau kita mengukur tekanan darah, ada dua nilai biasanya yang dikasih tahu oleh dokter. Misalnya, tekanan darah Bapak atau Ibu 120/80. Jadi ada 120/80. Nah, 120 itu yang kita sebut sebagai tekanan darah sistol. Yang bawah itu 80 itu yang kita sebut sebagai tekanan darah diastol. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan ketika tekanan darah kita sistolnya di atas 140 atau diastolnya di atas 90. Nah, itu yang kita sebut sebagai tekanan darah tinggi. Dan ini penting untuk kita ketahui karena seringkali ketika orang diketahui mempunyai hipertensi, tekanan darah 140 atau per 90 bahkan lebih, orang menyepelekan itu. Karena dianggap, saya nggak ada gejala apa-apa, saya nggak pusing, saya nggak ada rasa sakit apa-apa, nggak ada masalah tekanan darah tinggi. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Karena tekanan darah tinggi itu justru ketika sudah mulai bergejala, seringkali gejalanya sudah fatal. Ini orang seringkali miss terhadap konsep tekanan darah tinggi. Seorang anak muda, misalnya baru berusia 25 tahun, memang bisa kena hipertensi seperti itu? Zaman sekarang jawabannya bisa sekali. Alasannya kenapa ya? Maksudnya kan kadang-kadang kita pikir, masih muda, nggak usah cek-cek gitu kalau umur 60 baru gitu. Terus gimana tuh? Iya, jadi kalau kita ngomong hipertensi, ini ngomong tentang gaya hidup. Memang betul sih ada beberapa kondisi yang terkait karena penyakit yang lain, karena faktor genetik ada juga. Tetapi mayoritas kebanyakan kasus ini karena faktor lifestyle. Zaman sekarang misalnya ya work from home, study from home, semua Zoom gitu ya, nggak bergerak hanya di depan komputer. Aktivitas fisik kurang sekali, olahraga nggak dilakukan gitu kan. Makanan juga banyak yang makannya instan, ini semua mempengaruhi. Bahkan anak muda pun sudah banyak terkena tekanan darah tinggi. Jadi kalau begitu ada hal-hal nggak yang kita bisa atau perlu perhatikan supaya kita itu bisa menghindari ya hipertensi itu terjadi pada kita? Oke, kalau untuk menghindari, pertama harus dari segi makanan dan olahraga, itu dua komponen yang paling penting. Dari segi makanan, ya harus diatur makanannya, nggak boleh makan yang terlalu asin misalnya pada kasus hipertensi. Makanan-makanan yang tinggi lemak, kolesterol, deep fried ya, apalagi kalau beli gorengan kan sering digoreng berulang-ulang pakai minyak yang sama, santan-santan, itu dari segi makanan. Dan berat tubuh kita, massa tubuh kita sangat mempengaruhi. Bayangkan orang yang kegemukan, itu sangat pengaruh terhadap darah tinggi. Juga dari faktor olahraga. Olahraga itu disarankan totalnya 150 menit per minggu. Nah, ini kalau kita khususnya yang di kota-kota besar, jarang sekali mungkin ya yang di kota besar melakukan aktivitas fisik dengan durasi sebegitu lama ya, seminggu. Pertanyaan terakhir mungkin dok ya, apakah hipertensi itu mematikan? Karena kadang-kadang kita menyepelekan karena kita merasa ya nggak serius lah. Bagaimana dok? Oke, apakah hipertensi itu mematikan jika tidak dijaga atau tidak dikontrol? Ya, betul mematikan. Yang repotnya adalah seringkali begini, orang beranggapan masyarakat awam, hipertensi itu tanda-tandanya ada sakit kepala misalnya ya. Ya benar, ada benarnya, tapi itu tidak selalu terjadi. Justru yang saya ketemu sehari-hari, ketika diperiksa darah tinggi, dia nggak ada gejala apa-apa. Jadi dianggap, aman-aman, fine-fine saja. Tapi saya pernah ketemu beberapa kali justru ya, ketika sudah datang dicek tensinya 200 per 110, udah stroke. Tiba-tiba udah serangan jantung, tiba-tiba pembuluh darah di kepala, di otak sudah pecah. Itu nggak ada yang warning, terjadi seperti itu.
Nah, seringkali itu karena kita sekali lagi menyepelekan, merasa nggak ada apa-apa, tapi ketika sudah bergejala itu sudah terlalu fatal. Makanya itu cegah dari awal. Terima kasih dok, dan kiranya informasi ini bisa menjadi masukan yang penting ya bagi setiap kita, karena bagaimanakah kita bisa melayani Tuhan kalau tubuh kita pun tidak sehat. Terima kasih Dr. Ivan dan para pemirsa sekalian. Jangan lupa saksikan terus Ask the Doctor yang dipersembahkan oleh Klinik Pratama Samaritan. Tuhan memberkati.